Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kita ketemu lagi di vlog Pradasyana. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memulai program hamil. Keep on watching. Jika kalian 1 tahun menikah tapi ternyata belum hamil juga, kenapa sih harus menunggu selama 1 tahun? Karena menurut pengertiannya, infertilitas itu dinilai setelah 1 tahun yang suami istri tersebut sudah melakukan hubungan seksual yang teratur dan tanpa kontrasepsi, maka kita bisa menyebut keadaan tersebut sebagai infertilitas, dimana memang ada hubungannya dengan frekuensi fekundansi atau keberhasilan 1 kali hamil pada saat 1 siklus menstruasi itu sekitar 30%. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah perbaiki pola hidup. Kedua, makan sehat, minum air putih yang banyak, olahraga, tidur juga harus cukup. Karena beberapa hormon memang sangat penting ketika tidur kita memang cukup. Selanjutnya, minum suplemen multivitamin, terutama asam folat, vitamin D, zat besi, dan ini ada di vlog saya sebelumnya. Kalian bisa menggunakan rimpang-rimpangan atau bahan-bahan yang ada dari alam. Biasanya kita sebut jurus sehat Rasulullah, itu bisa. Jadi menggunakan herbal-herbal. Mungkin kalau kalian muslim atau biasa untuk bersedekah, biasanya kalian disarankan untuk sedekah lebih banyak, berdoa dan ibadah. Dan yang paling penting adalah berhubungan 2-3 kali seminggu, terutama saat mendekati masa subur. Pertama, kalian bisa melakukan program hamil secara alami. Jadi, hamil akan terjadi ketika terjadinya ovulasi. Cara menghitung ovulasi, kalian harus tahu berapa hari rata-rata siklus menstruasi kalian. Misalkan, siklus menstruasi 28 hari. Jadi, di sekitar hari ke-14, kalau siklusnya 26 hari, ya sekitar hari ke-12, dimana amannya 1 minggu selama mendekati masa subur tersebut yang kita nggak tahu kapan, itu dilakukan fokus untuk berhubungan suami istri. Kenapa 1 minggu cukup untuk 2-3 kali berhubungan? Karena sperma itu akan dibentuk sekitar 60 hari dan dimatangkan di epididymis untuk dilakukan kapasitasi, dimana memang itu butuh waktu sekitar 2-5 hari. Jika terlalu cepat dikeluarkan, maka ya tabungannya sudah terlanjur habis. Nah, maka berhubungan yang baik itu sekitar 2-3 kali saja dalam 1 minggu. Nah, apabila belum hamil juga, saatnya cek ke dokter. Tahap pertama, yang paling simpel, jika kalian menstruasi teratur ya, atau nih dengan keuangan yang mepet-mepet, kalian bisa cek ke dokter androlog untuk cek sperma. Ke rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas tersebut untuk cek jadwal dan cek harganya dulu. Nah, kenapa cek sperma? Karena kita bisa menentukan apakah yang bermasalah ini laki-laki atau perempuan. Jika sperma bagus, maka kita coba lagi 2-3 bulan untuk hamil alami, maksudnya secara program hamil secara alami. Namun, jika sperma kurang baik, maka bisa dilakukan pemberian suplemen dan antioksidan selama 3 bulan, lalu dicoba hamil alami 2-3 bulan selanjutnya. Namun, nih sayangnya jika sperma tidak ada, ini harus sambil dicek screening juga nih ke istri, karena biasanya akan dilakukan perlakuan yang sekaligus untuk suami. Misalkan disarankan untuk PESA, TESA oleh dokter urolog, atau kayak diambil spermanya melalui proses operasi. Dan memang itu lebih baik dilakukan pada saat istri dilakukan inseminasi atau bayi tabung. Ini kemungkinan kalian tidak bisa melakukan inseminasi atau IVF-nya juga, kalian bisa melakukan sperm freezing atau pembukuan sperma. Jadi spermanya itu sudah diambil, disimpan dulu untuk dilakukan fertilisasi selanjutnya.
Jika belum hamil juga, kita lakukan di tahap 2, yaitu screening istri. Nah, ini masih dilakukan di rumah sakit atau klinik. Jadi bisa dilakukan USG dulu dan cek-cek hormon. Nah, kenapa harus dicek USG atau cek hormon juga? Karena kita harus mengetahui apakah sang istri tersebut ada ovulasi atau enggak. Jika ada, maka pantau ovulasi sambil tetap berhubungan. HSG atau hysterosalpingografi, jadi kayak dilakukan ronsen, foto ronsen untuk menilai apakah adanya sumbatan saluran tersebut atau adanya gangguan. Jika tidak ada ovulasi, maka pemeriksaan penunjang lain dan pertimbangan untuk induksi ovulasi. Jadi kalian tetap diberikan obat-obatan untuk dibikin supaya jadi ovulasi, dan harus dicek dulu nih kenapa kalian tidak terjadi ovulasi. Dan jika tidak hamil juga, baru kalian bisa mempertimbangkan inseminasi atau bayi tabung. Jadi nggak semerta-merta langsung bayi tabung, kecuali kalau kalian memang punya rezeki yang sangat berlebih ya. Intinya, jika kalian punya uang atau ada sumbangan-sumbangan, bisa cek sekaligus. Namun jika belum ada rezeki dalam bentuk uang, kalian harus percaya bahwa Tuhan itu nggak akan membebani kalian di luar kemampuannya. Jadi memang kalau kalian nggak ada pilihan selain bayi tabung, yakinlah sebetulnya kalian memang mampu untuk bayi tabung. Jadi kayak coba dulu lah kalian menabung. Tapi memang kalau misalkan nggak mampu juga, berarti kalian memang mungkin kalian bisa hamil secara alami. Karena banyak banget nih teman-teman saya kejadian seperti itu. Sudah menabung tapi belum tercukupi untuk bayi tabung, ternyata hamil secara alami karena memang ya dikasih rezeki juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kalau misalkan kalian tidak bisa juga, berarti kalian memang diberikan kesabaran yang luar biasa yang melebihi manusia-manusia lain, dan itu sulit loh. Maksudnya nggak semua pasangan bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dan yang paling penting adalah tetap mencari ridho Allah melalui program hamil. Jadi jangan semerta-merta jadi sebagai beban atau jadi emosi lah bagi kedua pasangan tersebut. Pasrahkan saja, semua ikhlaskan. Oke, itu dulu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.